Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emaya. Di sini aku mau berbagi ilmu kunci masuk surga. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami surga ini ya, dan sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka ya, walaupun lewat online. Semoga Bapak Ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga merupakan tempat impian yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Di sanalah tempat kebahagiaan sejati dan tiada lagi kesedihan, kekecewaan, dan penderitaan seperti yang dialami tatkala hidup di dunia ini. Bahkan orang yang terakhir masuk ke dalam surga dan mendapatkan derajat terendah di sana memiliki kenikmatan yang jauh lebih besar dan tiada bandingannya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Yang belum pernah telinga mendengarnya, belum pernah pula terbentik dalam hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu, diberitahu oleh Allah siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia ditampakkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga, karena untukmu surga seperti kemewahan seorang raja, dan dikalikan 10 kali lipat darinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. HR Bukhari nomor 6571, 7511, dan Muslim nomor 186, 189. Untuk masuk surga tentu ada beberapa tiket ya, atau kunci yang harus dimiliki. Siapa saja yang berhasil memiliki kunci tersebut, maka ia akan masuk surga. Ada beberapa kunci masuk surga ya, seperti syahadat, sholat, zakat, haji, umroh, dan puasa. Dan yang melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram dan lain-lainnya. Di sini aku akan kasih contoh 4 kunci masuk surga yang diterangkan dalam surat Al-Asyrah. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, saling menasihati supaya mentaati kebenaran, dan saling menasihati supaya menepati kesabaran. Quran Surat Al-Asyrah 3. Di sini aku kasih contoh 4 kunci masuk surga ya. Yang pertama, iman kepada Allah yang dilandasi ilmu agama. Sebagai orang Islam, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis dari Ibnu Majah 224, Tolabul ilmi
Fardhatun ala kulli muslim. Tanpa dilandasi ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sama dengan dongeng belaka ya. Maka kita sebagai orang muslim wajib hukumnya menuntut ilmu. Di era zaman sekarang kita diberi kemudahan ya dalam menuntut ilmu, terutama untuk orang-orang yang tidak sempat menuntut ilmu. Kita bisa lewat media sosial seperti ini ya, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Karena tanpa ilmu seseorang tidak akan tahu bagaimana amalan-amalan agar kita bisa masuk surga dan hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Allah Ta'ala berfirman, wala taktu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra 30. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang menempuh jalan menuntut ilmu agama akan dimudahkan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. HR Muslim nomor 2999. Dan yang kedua, amal atau menerapkan ilmu. Mempraktekkan ilmu yang sudah kita peroleh ya untuk diri kita sendiri sehingga kita lebih baik dari yang sebelumnya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Setelah seseorang mempunyai dan mengetahui ilmu, maka ia harus bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Quran Surat An-Nisa 57. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat nanti hingga dia ditanya tentang ilmunya. Apa saja yang telah ia amalkan dari ilmunya tersebut. HR Ad-Darimi nomor 537. Dan yang nomor 3 yaitu dakwah, mengajarkan ilmu. Orang yang pertama kali kita dakwai adalah keluarga ya, dengan ilmu yang sudah kita dapat, baru kemudian orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum narun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim 6 ayat ke-6. Dalam firman-Nya yang lain, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallahi wa amila sholihah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Quran Surat Fussilat 33.
Sungguh masih dalam keadaan merugi orang yang telah mengetahui ilmu agama atau kebenaran ya, akan tetapi ia tidak berusaha menyelamatkan saudaranya dengan mengajak mereka untuk memahami dan melaksanakan Islam dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'haminu akadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga ia senang apabila saudaranya memperoleh sesuatu yang juga ia senang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sabda yang lain, demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantara dirimu, itu lebih baik bagimu daripada untuk merah. HR Bukhari. Yang keempat, sabar dalam mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan membagikan ilmu. Pada akhir tafsir surat Al-Asyr ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah berkata, maka dengan dua hal, yang pertama ilmu dan amal, manusia dapat menyempurnakan dirinya sendiri. Sedangkan dengan dua hal yang terakhir, berdakwah dan bersabar, manusia dapat menyempurnakan orang lain. Dan dengan menyempurnakan keempat kriteria tersebut, manusia dapat selamat dari kerugian neraka dan mendapat keuntungan yang benar, yaitu surga atau yang besar. Jalan menuju surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai manusia ya, karena manusia itu lebih condong kepada sikap santai dan rehat. Oleh karenanya sabar diperlukan dalam setiap perjuangan untuk mencari atau mengamalkan dan menularkan ilmu yang didapat. Nah, itulah ya kunci masuk surga, banyak sekali dan ini saya contohkan cuma 4 saja. Semoga bermanfaat ya dan mudah untuk difahami. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menonton dan telah mengikuti, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Jangan lupa share di media sosial lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.